Bayangkan kalau kita tidak melakukan transformasi kesehatan, Iya. maka yang terjadi adalah ketika masuk usia muda, mereka harusnya kerja tapi malah sakit-sakitan. Iya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena ternyata penyakit yang dialami, yang lagi naik daun sekarang, justru penyakit yang bisa dicegah. Iya. Penyakit yang bisa dicegah ya, ingat ini ya. Sehat itu basic fundamental, dasar orang untuk produktif, bekerja, bahagia, dan membangun negara ini gitu kan ya. Halo pemirsa Diva Channel, saya Dr. Vito Damai. Kembali lagi kita channel ini, tapi kali ini episode istimewa ya, karena kita akan bahas mengenai kemajuan apa saja yang dimiliki oleh Indonesia di tahun 2023. Banyak yang masih mengira bahwa Indonesia ini jauh banget ketinggalan dari negara lain. Padahal sebenarnya mungkin karena nggak tahu aja bahwa banyak kinerja dari Kementerian Kesehatan yang kita harus tahu dan harusnya Anda manfaatkan loh. Kalau nggak tahu rugi banget. Dan kali ini saya ditemani oleh staf teknis komunikasi Transformasi Kesehatan Republik Indonesia, rekan saya Dr. Ngabila Salama. Halo Dr. Vito. Hai. Ya. Nah, karena Dr. Ngabila banyak yang mungkin nggak tahu ya, bahwa kita ini banyak kemajuan dan mungkin banyak kelebihan juga sebenarnya dibanding negara lain. Karena kita ini negara yang besar. Banyak orang yang mungkin belum menikmati kemajuan dari Kementerian Kesehatan ini. Nah, kita perlu informasikan supaya mereka harus ambil dong manfaat itu, ya kan? Pasti. Jadi aku lihat 2023 Kementerian Kesehatan tuh benar-benar scale up ya, luar biasa kemajuan terkait dengan transformasi kesehatan ini. Yeah. Benar-benar transform. Karena inti dari transformasi kesehatan itu adalah mewujudkan layanan kesehatan yang banyak, merata, tapi tetap bermutu, adil, dan juga modern. Jadi kalau kita bicara pilar 1 sampai dengan pilar 6 transformasi kesehatan, itu benar-benar dari basic into advance. Jadi bagaimana kita selama ini yang tadinya berpikir, obatin aja gitu, sekarang kita lebih banyak ke pencegahan atau integrasi daripada layanan primer, sehingga paradigma masyarakat itu kedepannya akan cegah sakit. Sehingga juga diharapkan bentuk-bentuk pencegahan, preventif, edukasi kesehatan yang memudahkan ke masyarakat, deteksi dini itu akan lebih dikembangkan, sehingga harapannya nanti cost kita untuk membiayai orang yang udah sakit itu nggak besar, dan akhirnya ya masyarakat terus sehat dan panjang umur. Itu yang diharapkan sebenarnya. Iya, ya semua orang juga pengennya gitu ya. Iya, Dan bahkan betul. orang itu mungkin nggak menyadari bahwa utang-utangnya itu banyakan justru dari masalah kesehatan. Yang kita mungkin selama ini ya, mungkin ya berusaha juga sih untuk mencegah daripada mengobati. Tapi pada kenyataannya kita masih berkutat pada mengobati mungkin. Iya, Nah, ini betul. introspeksi juga kita sebagai dokter ya. Iya, iya. Maksudnya karena waktu kemarin Pak Menkes sempat bahas tuh bahwa ternyata pengeluaran sangat banyak kalau kita harus mengobati penyakit yang sudah ada. Iya. Penyakit jantung, penyakit tidak menular. Tapi ternyata kalau kita mencegah, mungkin kita bisa mencegah pengeluaran yang besar di kemudian hari. Dr. Vito, kita 2030 akan menghadapi puncak bonus demografi. Yes. Dan 2045 adalah Indonesia Emas 2045. Artinya, anak-anak yang sekarang umurnya masih SD, SMP itu nanti akan memimpin kan di 2045. Nah, itu yang harus kita siapkan. Bahkan yang benar-benar baru mau lahir. Nah, kalau misalnya kita lihat bagaimana Kemenkes konkret bahkan dengan undang-undang kesehatan dan juga nanti regulasi turunannya, itu benar-benar mengawal dari basic advance dari kemajuan kesehatan ini. Pilar 1 ya, kalau kita bicara tuh bagaimana transformasi layanan primer. Yang kedua, layanan rujukan, artinya di rumah sakit atau pasien yang sakit ya. Yang ketiga itu adalah ketahanan kesehatan, terutama era pandemi ya, dan juga bagaimana memproduksi alat kesehatan dan juga obat-obatan dalam negeri. Yang keempat, pembiayaan kesehatan. Yang kelima, SDM kesehatan ini banyak ditransform. Dan yang terakhir itu adalah teknologi kesehatan. Yang ini juga banyak bagaimana nanti integrasi data, karena kita bikin kebijakan itu kan harus data-driven policy. Nggak mungkin kan kita blind gitu aja. Nah, tentunya kita harus punya sistem e-medical record atau data individu yang bisa nanti menjadi basic kita untuk menentukan kebijakan terbaik itu apa, kayak gitu. Nah, ini kadang-kadang kan orang kan mungkin karena nggak nyadar aja, nggak tahu ya, bahkan mungkin, orang kok kayaknya obat mahal, lalu kok bilang alat-alat pada nggak ada. Padahal sebenarnya ini usaha itu sudah dilakukan. Dan sebenarnya ini memang kita dalam proses menuju ke sana. Dan karena itu ya butuh dukungan dari Andi juga semua gimana caranya. Nah, sekarang kita bahas dari hal yang paling awal dulu. Bagaimana mencegah, itu pilar pertama ya, mengenai edukasi dan juga layanan primer. Nah, orang kan mungkin sekarang menuntut ya, misalnya, kenapa alat ini nggak ada, kenapa ini nggak ditanggung, kenapa ini nggak tanggung. Nah, sekarang gini, saya tanya dulu nih pada masyarakat semua, bisa nggak kalau kita mencegah dulu gitu, kita juga mau mengoptimalkan pencegahan.
Nah, dari layanan primer sebenarnya kan, betul. edukasi masyarakat kita dukung, kita topang. Karena banyak orang yang nggak tahu kalau dia sakit misalnya, atau dia nggak tahu kalau kebiasaan dia ternyata bawa penyakit. Nah ini, dokter praktisi kesehatan masyarakat mungkin. Nah, terobosan dari Kementerian Kesehatan tahun 2023 dan 2024 sebelumnya, mungkin anggaran pencegahan itu cuma 1/9 atau 2/8 dibandingkan yang ngobatin. Sekarang 1/1, artinya 50%. Itu luar biasa loh. Jadi integrasi layanan primer, kalau kita bicara pilar 1, itu ada 3 rohnya. Yang pertama adalah edukasi kesehatan. Jadi bagaimana dari segi konvensional, digital ya. Digital tuh bahkan sekarang udah ada WhatsApp, chatbot di Kemenkes, terus websitenya, segala macam fitur-fitur edukasi juga ya dok. Jadi dari mulai yang konvensional, kader, sampai dengan yang digital. Jadi edukasi kesehatan. Yang kedua adalah pencegahan dok, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular. Menular itu ada 15 imunisasi gratis dari pemerintah. Dan terus ditambah di tahun 2023. PCV, vaksin Sultan ya, 1,2 juta per suntik, itu udah gratis sekarang. HPV, cegah kanker leher rahim, itu gratis. Di seluruh Indonesia ya, sekarang kita bicara rotavirus, itu juga 3 kali diberikan, itu sekitar 400.000 ya pemberiannya. Artinya pemerintah terus menambah untuk mencegah penyakit menular itu 15 imunisasi program gratis. Nah, ketika bicara cegah penyakit tidak menular, tentunya cerdik ya dok. Cek kesehatan rutin, nyalakan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Jadi itu yang terus digaungkan. Jadi yang kedua pencegahan, yang ketiga deteksi dini. Nah sekarang konsepnya adalah berdasarkan siklus hidup. Jadi bayi baru lahir screening hipotiroid kongenital, ya kan, usia 48 sampai 72 jam. Terus dia bagaimana anak usia sekolah dari balita dulu deh, SDI DTK ya balita. Terus udah gitu anak usia sekolah kita ada UKS, usia upaya kesehatan sekolah gitu, sampai 15 tahun ke atas sudah mulai ada penyakit tidak menular. Kita cek gula darah, tensi, risiko penyakit tidak menular lain setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali gratis. Nah jadi tiga kunci itu lagi dikembangin banget, makanya sampai tadi anggarannya tuh all out sekali untuk pencegahan, karena sehat itu basic fundamental dasar orang untuk produktif, bekerja, bahagia, dan membangun negara ini gitu kan ya. Kalau kita nggak sehat nggak mungkin. Dan ini adalah urusan semua orang. Jadi kolaborasi Pentahelix juga kita rasakan banget nih di era Kementerian Kesehatan 2023. Bagaimana pemerintah sebagai penjahit kolaborasi utamanya ya. Jadi pemimpinnya, tapi juga ada 4 unsur lain, yaitu ada dari pelaku usaha atau swasta, juga dari masyarakat, dari akademisi, dan terakhir ada dari media pers. Jadi aku lihat itu pilar 1 nyambung banget. Terus pilar 2 rujukan ya fokus ke KJSU ya, penyebab kematian terbanyak, kanker, jantung, stroke, uronefrologi gitu kan ya. Terus tadi balik lagi ke pilar 1 tuh ada 5 isu UKM ya, upaya kesehatan masyarakat yang masih perlu dibenahi dok. Pertama adalah menciptakan imunisasi yang banyak dan bermutu, yang merata dan juga bermutu tetap ya, tinggi. Jadi cakupannya tinggi dan merata. Yang kedua adalah tuberkulosis. Ketiga itu adalah penyakit tidak menular. Lalu juga kematian ibu dan anak ya. Yang terakhir stunting. Nah ini stunting juga yang paling penting banget. Nah pilar ketiga ketahanan kesehatan tuh gimana negara kita bisa kalau ada pandemi lagi tetap survive ya, punya resilience yang bagus. Juga produksi alkes dalam negeri dan farmasi dalam negeri, obat dalam negeri, sehingga nanti pembiayaan kesehatan juga turun, kita bisa lebih mensejahterakan nakes. Nah, pilar keempat pembiayaan kesehatan, bagaimana BPJS juga terus inasi bijis tarifnya diperbarui, lalu juga sistemnya adalah bukan mandatory spending, tetapi money follow program. Jadi program sebagus apapun akan didukung dan anggarannya akan disiapkan secara bottom up kayak gitu. Nah terus yang kelima itu adalah SDM kesehatan. Nah ini banyak nih, mungkin kelihatannya ini cuma jadi perbincangan hangat para dokter. Keluar sih orang nggak peduli. Tapi ini bagaimana simplifikasi, birokrasi, dan juga kemudahan izin praktek. Sehingga yang diharapkan tadi bisa menimbulkan kesetaraan bagi seluruh nakes, juga sejahtera nakes dan masyarakat untuk bisa punya hak yang sama. Artinya bagaimana dokter-dokter lulusan dari luar negeri ya segala macam itu juga bisa dipermudah. Intinya kita sama-sama menciptakan layanan kesehatan yang banyak dan bermutu tadi, banyak, merata, bermutu. Dan yang terakhir teknologi kesehatan, ada beberapa inovasi, salah satunya Satu Sehat yang itu bakal bisa akan menjadi super apps. Super apps-nya itu baik untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Jadi itu jadi super apps kita semua. E-medical records nanti ada di sana, semua data integrasi by NIC
di seluruh vaskes di Indonesia, bahkan nanti di luar negeri ya juga ada di sana. Itu satu sehat luar biasa ya, bagaimana mengintegrasikan tadi pilar 1 sampai pilar 5 tadi. Itu pertama. Yang kedua juga ada genomic, BGSI ya, bagaimana genome sequencing, dan juga nanti lebih preventive dan precise medicine berbasis genetik gitu kan ya. Dan juga tentunya ya tadi itu website, WhatsApp dan lain sebagainya yang ditunjang untuk balik ke satu pintu satu sehat itu sih. Gitu. Nah ini memang sebenarnya kalau dipikir ya, dari benar-benar ujung kita bukan cuma hanya prevensi loh, tapi kita men-track sampai ke genomik itu ya. Jadi sebenarnya langkahnya ke depan nih udah ada grand map-nya sebenarnya. Nah itu yang maksudnya kita juga butuh dukungan dari masyarakat pastinya. Karena tadi Kemenkes juga menyadari bahwa bukan solo fighter aja gitu. Betul. Tapi justru menyadari bahwa ini butuh komitmen dan juga bantuan dari berbagai komposisi masyarakat yang lain juga kan. Betul banget. Nah, jadi karena itu tadi kita harap juga kalau bagi Anda yang menonton acara ini, Anda bisa info juga kepada orang-orang yang Anda kenal bahwa ini butuh sama-sama komitmen bersama. Kalau mau sehat gimana? Tadi kita kembali lagi nih ke generasi emas ya. Nah, kayaknya mungkin nggak semua orang mungkin inget nih apa sih bonus demografi itu. Nah, mungkin kita perlu terangkan secara umum. Demografi bonusnya apa sih maksudnya gitu? Ya, jadi kalau kita ketahui usia produktif itu kan Dr. Vito sekitar usia 20-50 tahun ya. Dimana kita harapannya negara kita itu di saat di puncak bonus demografi 2030 nanti itu negara kita bisa naik scale up dari low middle income country menjadi high middle income country. Artinya naik kelas lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak menciptakan SDM ya, sumber daya manusia, kalau kita bicara pengembangan kan ada man, money, material, method gitu ya, machine. Man-nya dulu kan. Nah, kalau man-nya nggak sehat itu juga nggak cuma fisik, tapi juga mental kan dok. Nah, nggak sehat secara fisik, secara mental, mungkin rapuh dan lain sebagainya. Gimana kita mau sama-sama scale up, kita sama-sama hard work gitu ya, kerjasama bareng-bareng untuk ngebangun negeri kita ini, sesimpel itu sebenarnya. Dan untuk menuju 2030 itu kan artinya kan 6 tahun lagi. Kalau misalnya bicara Indonesia emas tentunya malah benar-benar anak-anak yang sekarang belum lahir bahkan masih menempuh pendidikan ya, SD, SMP, karena kalau kita bicara tuh program kesehatan ini akan benar-benar bagus kalau kita bisa nge-grip sebenarnya sampai anak SMP sebenarnya. Nah, itu settle tuh di SMP gitu, sampai ke remaja. Kalau dia udah punya bagus, salah satu yang diluncurkan Kemenkes kemarin kurikulum kesehatan bareng Kemenak dan Kemendikbud ya. Jadi itu kayak ada komik bareng, belajar bareng tentang kesehatan, udah ada tema-temanya dari PAUD, SD sampai SMA. Itu nanti dibahas bersama itu menurutku bagus tuh kalau berjalan dengan baik. Salah satu terobosan Kampus Merdeka, nah mereka belajar ini ya, jadi belajar. Informasi edukasi kesehatan sudah diintegrasikan sejak mereka masih SD. Jadi mereka tahu, nggak cuma belajar hitung-hitungan sama baca tulis aja kan. Betul, nah mereka tuh tahu bahwa hidup sehat nih kebiasaannya begini. Mereka ada bekalnya gitu kan. Ini salah satu memang hal yang penting menurut saya, karena tadi kalau kita analogikan bahwa Indonesia ini satu keluarga, nah kita akan menghadapi masa di mana harusnya kesempatan kita, di mana banyak sekali anak muda yang punya hal produktif ya, dia bisa kerja itu di usia nanti sekitar mungkin dalam 6 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Nah ini adalah suatu yang dinamakan bonus demografi ini, karena di negara lain, contoh kemarin saya baru dari Jepang ya, di Jepang itu mereka punya masalah, ternyata sebagian besar populasinya populasi yang sudah masuk usia pensiun. Nah jadi kan sebenarnya kita punya dia juga kesempatan punya masalah besar pertumbuhan nih, penduduk juga. Ya untuk naik level naik kan level, jadinya. Nah jadi tadi masalah komposisi penduduk itu, nah kita sekarang nih, tapi bayangkan kalau kita tidak melakukan transformasi kesehatan, maka yang terjadi adalah ketika masuk usia muda, mereka harusnya kerja, tapi malah sakit-sakitan. Jadi malah jadi beban negara, karena mereka akhirnya tidak menjaga kesehatannya. Nah kenapa saya bilang demikian? Karena ternyata penyakit yang dialami, yang lagi naik daun sekarang, justru penyakit yang bisa dicegah. Penyakit yang bisa dicegah ya, ingat ini ya. Jadi kayak penyakit jantung, penyakit stroke yang menjadi sasaran Kemenkes untuk ditingkatkan dan dijadikan prioritas, itu karena bisa dicegah sebenarnya.
Jadi kalau kita nggak melakukan misalkan yang pilar pertama tadi, maka sebenarnya sayang banget Iya, lah. betul. Penyakit bisa dicegah. Kita contoh nih, kalau kita mau misalkan pasang stand orang mungkin ratusan juta misalnya, anggaplah puluhan juta gitu. Tapi kalau kita menjaga dari awal dengan tadi kita screening kesehatan, edukasi orang-orang dengan awal tidak sampai darah tinggi, hidup sehat nggak sampai kolesterol tinggi, harusnya sangat menurun dong risiko dia jadi penyakit jantung kan. Iya, benar-benar. Nah ini yang kita sedang prioritaskan supaya menjadi generasi emas tadi. Kita harus memberlakukan insentif dan disinsentif, terutama program yang bisa menyangkut dengan pemerintah, misalnya BPJS ya dok. Itu bagaimana nanti ada reward and punishment untuk fasilitas kesehatan yang makin mengedepankan perilaku hidup sehat cegah sakit tadi, mengedepankan yang tadi integrasi layanan primer tadi gitu. Jadi benar-benar bagaimana kita challenge masyarakat juga bisa kita kasih reward punishment. Kalau nanti satu sehat udah berjalan ya kan, di satu sehat itu nanti masyarakat bisa bikin credit point di situ. Point dalam artian makin sehat makin bisa dapat reward dari pemerintah, gratis apalah, olahraga, nge-gym di mana, atau makan makanan sehat gitu kan. Jadi kalau saya sih mikirnya itu benar-benar bisa dari mulai edukasi kesehatan misalnya, jadi agent of change. Kalau misalnya kita sharing atau misalnya memberikan edukasi kepada share artikel atau kita yang melakukan edukasi gitu ya, itu kita repost, itu kita bisa dapat poin. Terus udah gitu yang pencegahan tadi imunisasi lengkap itu kalau diintegrasikan jadi syarat masuk SD dan SMP keren banget. Imunisasi balita sama bulan imunisasi anak sekolah yang di SD itu pasti tercapai kayak gitu. Terus juga yang tadi Dokter Vito bilang itu andalannya Dokter Vito pasti itu expert di sana, cerdik tadi dok. Iya. Cerdik untuk mencegah penyakit tidak menular, terutama hipertensi, DM yang silent killer dan the mother of disease itu kan, kayak gitu. Terus juga yang terakhir itu ya tadi itu deteksi dini berdasarkan siklus hidup, itu penting banget sih. Jadi menggalakkan bagaimana medical check up, masyarakat tuh secara sadar dia bisa mau tes kesehatan sebelum dia punya keluhan kesehatan, itu berat. Yes. Karena orang kalau misalkan nggak ada keluhan males ya. Iya, bener banget. Padahal sebenarnya justru kalau kita bisa menjaga sementara masih sehat lebih baik. Karena kalau udah terlanjur sakit, ya harus cuci darah misalnya. Itu kan salah satu yang bukan pembiayaan paling tinggi sebenarnya kan. Pasang stand, pasang ring. Kita mau pasang ring seberapa banyak juga. Kalau orangnya sebenarnya ya tetap aja melakukan kegiatan yang tidak sehat, akan ulang-ulang lagi begitu lagi. Dan itu menyebabkan pengeluaran dari beban buat negara juga sebenarnya. Nah sayang banget makanya. Sayang banget. Betul. Nah sekarang kalau kita bicara tadi udah bicara mengenai penyakit-penyakit tidak menular ya. Sekarang penyakit yang menular pun sebenarnya kemarin sempat heboh nih. Kita udah berhasil puji Tuhan melewati pandemi lah. Tapi setelah ini kita akan harus siap menghadapi kalau ada potensi pandemi yang berikutnya. Betul. Nah tadi mungkin bisa ditegaskan lagi nih, apa sih langkah-langkah pencegahan dari Kemenkes? Luar biasa, dari awal pandemi ya, pandemi COVID ini, kehadiran Bapak Menkes juga ya di akhir 2020 itu kan langsung scale up terkait dengan laboratorium. Di situ kayak di Jakarta aja laboratorium PCR COVID dok, itu bisa sekitar 140 laboratorium dengan kapasitas 70.000, artinya itu PCR. Jadi kita harus bicaranya kalau penyakit menular itu kan dan wabah itu detect, prevent, respond. Jadi sarana mendeteksinya udah ada belum? PCR-nya, terus kalau mau lebih high untuk melihat variannya, genome sequencing-nya. Jadi rujukan laboratorium berjenjangnya itu udah dibikin banget sama Kemenkes, udah jauh lebih rapi sekarang dengan konsep laboratorium kesehatan masyarakat. Itu pertama, jadi detect. Terus prevent, pencegahan ya tentunya juga bagaimana nanti terkait dengan masker, komunikasi risiko, PHBS, pakai masker, cuci tangan. Itu basic lah ya untuk cuci tangan dan pakai masker untuk cegah penyakit menular baik itu pernapasan maupun pencernaan. Terus detect, prevent, respond. Nah, bagaimana merespon pemerintah? Saya lihat cepat kayak monkeypox kemarin, pemerintah langsung nyiapin vaksin monkeypox 1.000 dosis. Terus juga obat-obatannya diimpor dari luar negeri. Terus fasilitas kesehatan disiapkan sehingga kita tiba-tiba udah selesai aja gitu ya, udah langsung siklusnya cepat turun. Kenapa? Karena kita udah belajar dari COVID. COVID yang sebegitu katastrofiknya dan sangat bombastisnya aja kita udah bisa menghadapi. Itu sih yang harus dipertahankan. Dan itu juga tertuang juga dalam komitmen G20 ya dok ya, artinya dari mulai resiliensi terhadap pandemi, antimicrobial resistance, terus juga
konsep One Health sampai ke integrasi data Satu Sehat itu. Iya, iya. Memang kalau Anda perhatiin sekarang website kita di Kemenkes juga namanya Satu Sehat ya udah ya. Dan itu di sana sebenarnya ada artikel-artikel mengenai kesehatan juga, edukasi juga ada, selain ada program-program yang memang sudah diluncurkan dari Kemenkes yang dulu sampai yang sekarang masih berlaku. Nah, jadi kalau misalkan Anda sebagai warga negara Indonesia tidak merasakan manfaat itu, tolong deh coba cari kader-kader, hubungi Vaskes terdekat, dan coba lihat apa saja sih Anda bisa ikuti dan dapatkan manfaatnya dong, gitu kan. Karena soalnya rugi banget kalau Anda nggak mendapatkan itu, karena kita sudah sebenarnya berusaha untuk mencegah penyakit sedari sangat dini. Nah, ini ada hal yang penting tadi mungkin belum sempat terbahas secara dalam ya, tapi kita bahas secara superficial karena waktu aja ya. Tapi soal TBC dan stunting ya, itu kan yang paling sering orang mungkin nggak menyadari, karena TBC ini penyakit menular. Bahkan sebelum COVID ada, Indonesia tuh udah juara 2 kan juara 3, udah top 3 lah kita selalu ya. Bisa penyakit TBC itu dari penularan sama mirip-mirip dengan COVID juga sebenarnya, dan orang mungkin nggak sadar di Indonesia ini banyak sebenarnya. Nah, karena itu Anda juga mestinya screening TB yang sudah dipersiapkan juga di Vaskes-Vaskes kan? Sudah. Dan itu udah lebih maju sekarang. Tuberkulosis itu kita, kalau TCM udah sejak lama ya, Pak Menkes itu juga sedang mempersiapkan alat yang lebih canggih, lebih simple, kecil, dan itu bisa untuk dan sangat akurat ya tentunya, dan bisa untuk banyak vaskes. Jadi TBC saya lihat yang scale up dari Kemenkes itu mau nyiapin vaksin untuk orang dewasa. Good. Kan kita biasanya BCG kan, untuk anak 1 bulan kan, yang gratis. Belum ada tuh vaksin orang dewasa. Kemenkes lagi trial, dan dia sekarang lagi mau mau nyiapin untuk yang booster dewasa. Itulah semoga ya, kalau aku lihat yang agak cukup baik, selain juga tentunya bagaimana penguatan di layanan primer dan dokter praktek mandiri, terus juga obat-obatan dibuat juga jadi pengobatan yang lebih singkat gitu ya, sarana pengobatannya lebih diperbanyak gitu. Tapi kayaknya kalau menurutku yang cukup inovatif itu deh tadi pengobatan vaksinasinya itu, dan juga semoga nanti bisa dengan precise medicine dengan genome sequencing itu ya, genomic. Nah, ini menarik nih ya, sebelum kita lanjut ke BGSI ya. Itu sebenarnya tadi soal TBC, juga soal stunting ya. Stunting ini banyak orang juga nggak menyadari, karena sebenarnya awalnya orang kira ini cuma daerah-daerah yang ekonomi lemah aja misalnya. Tapi rupanya banyak juga di daerah yang ya bisa dibilang sosial ekonomi cukup baik, tapi karena banyak ibu bekerja, atau mungkin juga keluarga yang belum mengetahui mengenai stunting, sehingga akhirnya anaknya ternyata menderita stunting gitu. Anaknya masih stunting ternyata. Nah, ini kita harus tahu juga bahwa untuk ada pelayanan di fase-fase pertama, mereka bisa ada posyandu juga kan sebenarnya. Iya, betul. Nah, ini posyandu ini nanti akan udah ada ya, seperti misalnya buku resep masakan olahan yang mudah, murah, meriah. Itu udah ada, bisa di-download. Terus sekarang udah ada buku KIA digital. Nanti mungkin kedepannya akan ada posyandu digital juga. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin bekerja gitu ya. Terus juga sekarang posyandu itu udah ada di PAUD. Ya, itu juga ada bagaimana guru-gurunya dilatih dengan pikumbang, mendeteksi tumbuh kembang. Jadi periode nurturing pertumbuhan anak itu kan yang paling utama 0 sampai 72 bulan. Ini udah sesuai dengan penelitian juga ya, efek dari segala macam. Itu bisa dilihat. Nah, itu udah ada di SDIDTK, stimulasi deteksi tumbuh kembang anak gitu, yang harusnya memang saat dia imunisasi, saat dia posyandu per bulan tuh sambil dicek sama kader, sama petugas kesehatan, bahkan sama guru. Karena kan sekarang udah banyak anak umur 2 tahun sekolah, terus ada di daycare. Nah itu, jadi konsep balik lagi, integrasi layanan primer tadi, edukasi kesehatan dengan berbagai cara, konvensional, digital, imunisasi dan cerdik, terakhir deteksi dini. Nah itu yang penting banget. Apa deteksi dininya sedini mungkin loh, ini sejak masih anak-anak, bayangin guys. Jadi baru lahir Dr. Vito langsung screening hepatitis kongenital, dan itu targetnya Menkes luar biasa loh, 55.000 per minggu. 55.000 per minggu, wow. Itu sih untuk memang mendeteksi hipotiroid, karena itu kan gangguan pertumbuhan perkembangan dan kebodohan kan. Yes. Gitu. Nah, jadi memang kalau kadang-kadang misalkan orang ya nggak menyadari ya, mungkin ada anak-anak mungkin dia nggak tambah tinggi, atau mungkin justru di pelajaran kok kayaknya kurang bisa catch up gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat ada kurvanya. Coba cek di Vaskes terdekat, coba Anda lihat apakah ini perlu screening lebih lanjut, terutama juga termasuk sekarang lagi digalakan juga screening untuk jantung bawaan sih. Kan salah satunya juga sebenarnya gitu, kalau anak-anak cepat batuk pilek, kalau mungkin kelihatan cepat lelah, atau mungkin kok kalau makan atau minum kelihatannya kok cepat capek, keringetan gitu. Betul. Mungkin saja dia punya kelainan bawaan juga, jadi itu bisa di-screening juga dari awal. Ya. Nah, kalau screening dari awal, harusnya kita bisa menangani itu lebih baik juga ketimbang terlalu terjadi komplikasi. Nah, tadi kita udah bahas mengenai tadi stunting, TBC, lalu sedikit juga mengenai genomik. Ya, bagaimana kemajuan teknologi di seluruh dunia sebenarnya kan sedang mengarah ke perbaikan genetik, atau mungkin deteksi screening dari awal ketika genetika itu terganggu. Ada hal yang menarik nih yang menurut saya sih penting juga untuk diketahui ya, kalau kita bicara mengenai
menangani penyakit. Ada juga penyakit yang memang sulit dihindari sih. Jadi walaupun udah jaga makan sehat, lalu pola hidup sehat, tapi ada juga penyakit yang memang ya sudah terjadi kan. Ternyata Kemenkes juga sudah mempersiapkan hal ini dengan berusaha mengoptimalkan plan kesehatan di setiap provinsi Indonesia. Jadi banyak alat-alat canggih yang didatangkan ternyata. Tadi ada program dulu waktu itu untuk Eko banyak ya KJSU kanker atau berarti kan dari mulai deteksi dininya, dari mulai imunohistokimianya, PET scan-nya, ya kan, terus deteksi sampai tata laksananya tentunya radioterapi, kemoterapinya gitu kan ya. Bahkan lagi belajar juga kalau nggak salah satunya ke China untuk imunoterapi, karena pengobatan kanker yang terbaik kalau di China udah sampai bisa sembuh kanker itu karena dia ambil sel dari dalam tubuhnya, terus udah gitu di rekayasa gitu dalam tanda kutip, terus dibalikin lagi, dan itu justru adalah pengobatan terbaik untuk dirinya sendiri dengan menggunakan selnya sendiri. Kalau Pak Menkes sering cerita seperti itu. Jadi kanker jantung ya tentunya pemenuhan cath lab itu Dr. Vito pasti udah lebih tahu deh alat-alat canggihnya. Terus juga stroke juga ya, termasuk pasti sama jantung mirip ya tata laksananya. Vaskular juga gitu kan ya. Lalu uronefro juga ini sekarang lagi dikembangkan banget nih, termasuk transplantasi ginjal. Ada hal yang unik loh, kemarin kan kita ngumpul untuk dokter-dokter yang sekitar ASEAN ya, dari Malaysia, Singapura, ada Vietnam, dan juga Thailand. Kita ngobrol-ngobrol lagi, ternyata ya mereka juga punya permasalahan yang mirip sih. Memang kita hampir mustahil kalau kita cuman memfokuskan pengobatan hanya pada penyakit yang sudah terjadi. Contoh, jadi kalau kita lihat ya beberapa negara tetangga kita yang sering menjadi sasaran, tahu dong ya, sasaran kalau orang mau pergi tur pasti ke sana untuk misalkan cek kesehatan aja atau untuk mengobati. Nah ternyata aku tanyakan, apakah benar mereka tuh maksudnya semudah itu dan segampang itu? Ya of course enggak, ternyata dia bilang. Untuk warga negara sendiri mereka punya pemerintah juga yang bisa menanggung, dan tidak semuanya juga sebenarnya semua maunya ditanggung juga, enggak juga. Itu masalah mindset aja. Banyak orang Indonesia yang kesana karena mereka tentu saja bayar uang tidak sedikit, sehingga mereka akhirnya ditangani dengan VVIP di situ gitu maksudnya. Jadi ya mereka juga punya masalah yang mirip juga. Tidak mungkin seseorang bisa ditanggung semuanya, semuanya gitu ya, dengan hanya mengandalkan ini pengobatan aja tanpa dia memperhatikan aspek pencegahan ataupun aspek yang lainnya. Nah, namun ya tentu saja tadi sekali lagi bahwa kalau ada penyakit-penyakit yang memang sudah terjadi dan ini memang bukan penyakit yang ya sudah terjadi gimana ya, tetap aja Kemenkes berusaha untuk memfasilitasi supaya dengan alat-alat yang canggih kita bisa menangani mereka ya, kanker, jantung, stroke, urologi, nefrologi, ya, cuci darah ya, hemodialisis dan transplantasi. Ya, jadi aku rasa ini ikhtiar ya. Memang mungkin kalau misalkan Anda di antara Anda merasa aku masih kurang optimal, coba tulis di komen deh kira-kira sarannya apa, solusinya coba apa mungkin kira-kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri terus. Jadi anggaplah kita ini semua ya satu keluarga di Indonesia berusaha tadi ya, ada unsur masyarakat. Ada unsur masyarakat, mungkin wirausaha, ya, pemerintah, ya, dan kita semua termasuk bagian dari itu kan. Bagian dari itu. Nah, jadi saling memberikan mungkin kritik dan juga kontribusi dalam ya berupa saran dan lain-lain ya. Nah, ya memang jadi ya tentu saja semua yang belum sempurna, semua yang belum benar-benar ideal ya kita masih usahakan. Karena itu ya semuanya ya sama, kita tetap berikhtiar namanya ya. Iya. Oke, jadi buat rekan-rekan semua, ini kita akan bahas ini panjang banget. Mudah-mudahan berikut lagi kita bisa sampai lagi untuk bicara dengan Dr. Ngabila Salamarin. Terima kasih waktunya loh ya. Mungkin nanti bisa per topik-topik ya. Jadi seru. Sangat seru banget. Mungkin bahas topik mengenai khusus dengan penyakit tidak menular, ya stunting mungkin, atau mungkin penyakit ya tadi berhubungan genomik. Banyak banget, dan apalagi sih mungkin manfaat-manfaat gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah atau Kemenkes supaya kita bisa mencegah penyakit. Menarik ya? Kita bahas topik berikutnya. Sampai ketemu lagi di DRV Channel. Saya Dr. Vito Damai, Dr. Ngabila. Pamit sendiri. Dah.